Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama akan dengar firman Tuhan pada malam ini di dalam kesempatan kebaktian doa dan kebaktian rumah tangga. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing untuk ibadah keluarga, biarlah kami boleh bersukacita dan menikmati kasih dan anugerah. Kami akan dengar firman-Mu, Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan pada malam ini dalam kitab Ayub, pasal yang ke-23, kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama dituntun dari bahagian ini tentang satu hal, yaitu menjadi pribadi yang kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, satu kali ada seorang anak yang bernama Clara. Dia disayangi oleh orang tuanya. Orang tuanya mendekap dia dan berkata bahwa engkau adalah anak yang dikasihi. Engkau adalah anak yang berhasil dan anak yang kuat. Saudara, dari perkataan dan kalimat papanya itu, Clara mulai merenungkan apa yang kuat dari dirinya. Ketika dia mendengar teman-temannya di sekolah mengatakan kalau orang yang baik, orang yang berhasil, orang yang menjadi kuat, orang yang sukses itu adalah orang yang kalau dia punya postur tubuh yang baik, orang yang memiliki susunan gigi yang baik, orang yang memiliki baju yang bagus, orang yang tinggal di tengah-tengah keluarga yang mampu, orang yang hidup berkecukupan, orang yang cerdas dan pintar dan memiliki prestasi. Itu baru dikatakan seorang yang kuat, seorang yang berhasil, dan seorang yang memiliki kemampuan. Namun Clara mendengar dan mengatakan bahwa papanya mengatakan kepada dia bahwa seorang yang kuat, seorang yang memiliki pribadi yang baik adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang selalu dekat dan selalu setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bersama-sama bahwa ketika dunia memandang bahwa orang yang memiliki pribadi yang kuat, yang baik, maka orang yang harus memiliki segala-galanya di dalam hidupnya, baru dia bisa memiliki pribadi yang kuat dan baik. Orang yang memiliki kemampuan di dalam hidupnya, orang yang hidupnya serba mapan dan baik, maka dia memiliki kekuatan di dalam hidupnya. Namun hari ini kita melihat bersama-sama satu sosok yang kita baca, yaitu seorang yang bernama Ayub. Ayub membuktikan bahwa dia adalah seorang pribadi yang kuat. Dari mana dia bisa membuktikan itu? Kita lihat bersama-sama bahwa pada awalnya kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang kaya raya, orang yang sukses, tapi orang juga yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam kesuksesan dan di dalam kelimpahan harta bendanya, anak-anaknya selalu hidup berpesta pora. Dari satu rumah, dari satu keluarga, satu saudara ke saudara yang lain, bergantian terus di dalam kehidupan mereka. Tetapi selesai dari acara pesta itu, Ayub selalu datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika Tuhan melihat Ayub sedemikian hidup salehnya, ketika iblis datang kepada Allah dan mengatakan, aku akan mencobai dia, maka Tuhan memberikan kesempatan itu, mengizinkan supaya Ayub dicobai oleh iblis. Bapak, Ibu, apa yang dirasakan oleh Ayub ketika dia dicobai oleh iblis? Dia kehilangan segala-galanya, mulai dari harta bendanya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri ditimpa oleh penyakit dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sesuatu yang sangat menderita di dalam kehidupan Ayub. Dan Ayub hanya bisa berserah kepada Tuhan.
Bagian yang mau kita pelajari malam ini menjadi pribadi yang kuat. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bagaimana orang bisa menjadi pribadi yang kuat? Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengatakan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Seandainya Tuhan menguji dia, maka dia akan menjadi sama seperti emas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang mau kita pelajari dari sini? Yang pertama, orang yang memiliki pribadi yang kuat adalah orang yang bersedia dibentuk, diuji, ditempa oleh Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang memiliki pribadi yang kuat bukan hanya segala-galanya dia memiliki atau dia punya, tapi orang yang memiliki pribadi yang kuat adalah orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak semua orang memiliki kesediaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Manusia di dalam hidupnya tidak begitu gampang dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dia hanya bisa berjalan di dalam kehidupannya sendiri, di dalam keinginan dan kemauannya. Dia tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tapi kita lihat bersama-sama ketika Ayub kehilangan segala sesuatu. Bahkan istrinya datang kepada dia dan mengatakan, masih bisa bertekunkah engkau di dalam Tuhan ketika engkau berada dalam situasi seperti ini? Ayub mengatakan, apakah kita mau yang baik saja, yang dari Tuhan? Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa Ayub bersedia dibentuk oleh Tuhan. Di tengah-tengah segala situasi kehidupan dia, sampai akhirnya dia harus duduk di atas debu. Dia harus mengambil pecahan beling. Dia harus menggaruk-garuk tubuhnya karena begitu gatal oleh penyakit bara yang ditimpa dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Itu satu hal yang sangat menyakitkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Ayub tetap berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sedikit pun dia tidak pernah mengeluh. Sedikit pun dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tapi dia mengatakan, ketika Tuhan menguji aku, maka aku akan jadi sama seperti emas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam bahagian Alkitab yang lain, maka Tuhan juga mengizinkan orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu untuk mengalami berbagai hal di dalam kehidupannya, supaya dia makin kuat dan makin setia, makin taat kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama tentang Abraham. Ya, ketika dia berjalan sampai akhirnya dia bergumul dan Tuhan memberikan Ishak sebagai anaknya di dalam kehidupan. Meskipun Ishak datang, Ishak dilahirkan di dalam masa tua Abraham, di dalam dari kandungan istrinya yang pada waktu itu dikatakan orang bahwa istrinya sudah tidak akan bisa lagi melahirkan. Tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatu di dalam karya dan rencananya. Ketika Tuhan sudah mengaruniakan anak kepada Abraham, Tuhan mengatakan, Abraham, ambillah Ishak dan pergilah, persembahkanlah dia di atas gunung yang telah kutentukan kepadamu. Abraham begitu taat dan setia kepada Tuhan, meskipun dia tahu bahwa ini adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi seorang ayah pada waktu itu. Tapi Abraham mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Abraham seorang yang memiliki iman yang luar biasa, seorang pribadi yang sangat kuat ketika dia bisa menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Dan saudara, kita juga bisa melihat ada begitu banyak tokoh yang lain, baik dalam perjanjian lama dan sampai kepada perjanjian baru. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengalami pembentukan demi pembentukan di dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari hal ini. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang kuat, menjadi orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan di dalam hidup kita? Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami begitu banyak masalah di dalam hidup ini, khususnya di dalam waktu yang saat ini kita alami bersama-sama, kita tahu bahwa ancaman COVID-19 ini begitu membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, membuat kita menjadi khawatir akan apa
yang ada di dalam hidupku, baik masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Ada begitu banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ada begitu banyak orang yang susah payah saat ini karena situasi di dalam masa COVID-19 ini. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal ini, Dia masih menuntun dan menyertai kita. Kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti ini, maka Dia menuntun kita untuk melihat kita, apakah kita menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejakmu. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini, maka ini mengandung beberapa kata kerja. Kita lihat yang pertama di situ, kata kerjanya adalah mengikuti jejaknya, mengikuti. Yang kedua dikatakan menuruti jalannya. Yang ketiga dikatakan tidak kulanggar, lalu kusimpan ucapan mulutnya. Ini semua mengandung kata-kata kerja. Artinya apa? Orang yang mau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kuat dari bahagian ini, maka orang itu harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, terhadap firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau menjadi kuat, apa yang bisa kita andalkan untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh bersandar di dalam firman Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa ketika orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya, dan dia tidak akan layu. Artinya apa? Pohon itu akan tetap kuat. Dia akan menjadi sebuah pohon yang berdiri teguh dan kuat, dan dia akan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, maka demikian kita belajar bersama-sama ketika kita mau menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan ini di dalam hidup kita setiap hari. Bukan di hari Minggu saja ketika kita ibadah. Maka firman Tuhan ini yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan, menuruti jalannya melalui firman Tuhan, tidak menyimpang dari perintah-perintahnya, tidak melanggar dari ada ucapan bibirnya, dan menyimpan firman Tuhan ini terus di dalam hati, maka kita akan menjadi orang yang semakin kuat dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka mereka juga adalah orang-orang yang setia berdiri di atas firman Tuhan. Orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita bisa melihat bersama-sama tentang Rasul Paulus. Ketika dia bertobat dan dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka dia menuliskan ada begitu banyak nasihat kepada jemaat-jemaat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ketika kita hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini? Ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa khawatir, ketika kita berada di dalam pergumulan demi pergumulan, belum lagi pergumulan tentang usaha, pekerjaan, keluarga kita, anak-anak, dan masa depan, maka apa sebenarnya yang harus kita andalkan di dalam hidup ini? Tidak ada yang lain selain kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga dengan interaksi dan kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita tunjukkan kepada mereka? Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi hidup mereka kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kalau kita tidak bergantung sepenuhnya di dalam firman Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa seorang yang mempertahankan kelakuan dan hidupnya bersih,
ketika dia mempertahankannya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang membuat kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan dan sungguh-sungguh merenungkan dan hidup di dalam firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, satu kali ada dua orang kembar. Yang satu adalah seorang yang rajin belajar, dan yang satu adalah seorang yang biasa-biasa saja. Ketika yang rajin belajar ini, dia mendapatkan kesempatan untuk pergi melanjutkan studinya di perguruan tinggi yang terbaik. Maka adiknya yang sebenarnya ingin sekali juga, saudara kembarnya yang sebenarnya ingin juga untuk melanjutkan studi itu, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Lalu ayahnya memanggil saudaranya ini dan mengatakan kepada dia, berikanlah kesempatan kepada saudaramu itu, biarkanlah dia yang melanjutkan studi. Bagaimana harus demikian? Karena wajah kalian sama. Kita bisa mengusahakan sehingga saudara kembarmu itu yang bisa mengikuti kuliah itu. Lalu akhirnya saudaranya ini merelakan saudara kembarnya untuk mengikuti kuliah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ketika beberapa waktu lamanya dia berkuliah, ya, akhirnya dia bisa selesai juga. Tapi selesai dengan begitu luar biasa perjuangan dia. Sedangkan saudaranya yang menyerahkan kesempatan untuk dia bisa kuliah ini, dia hanya bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Dari awalnya dia mengerjakan, dia masuk di satu pabrik, lalu dia mengerjakan di situ. Lalu ketika dia melihat orang-orang yang bekerja itu banyak yang sakit karena mereka tidak tahan dengan debu dan sebagainya. Lalu akhirnya dia berpikir begitu rupa, sehingga akhirnya dia bisa menciptakan sebuah mesin penghancur batu, sehingga orang-orang yang bekerja itu mereka tidak kena debu dan banyak yang tidak sakit. Mulai dari situ dia mulai berhasil. Lalu dia dipindahkan lagi ke bagian yang lain, yang dia lihat orang-orang juga di situ kena dampak dari pekerjaan mereka, karena ini pekerjaan yang kasar. Lalu akhirnya dia menciptakan alat yang baru sehingga orang-orang ini bisa bekerja dengan baik. Pada akhirnya dia bisa berhasil. Satu kali ketika saudara kembarnya ini selesai dari studinya, dia melamar di dalam pabrik ini. Lalu mereka tahu bahwa ini adalah saudara kembarnya. Selalu ketika dia mau datang untuk bertemu dengan pimpinan, selalu mereka mengatakan pimpinan berhalangan dan terus berhalangan. Tetapi satu kali saudara kembarnya ini tahu siapakah pimpinannya itu. Dia sengaja untuk membiarkan saudara kembarnya ini menunggu dan menunggu. Ketika di dalam penantiannya itu, dia menuliskan sebuah kertas untuk saudara kembarnya yang lagi menunggu lamarannya itu. Di kertasnya itu dia mengatakan bahwa ketika engkau mau sampai ke surga, engkau harus menikmati dan tahu seperti apakah neraka itu. Lalu akhirnya saudaranya baca ini, lalu akhirnya dia teringat kembali bahwa selama ini ketika dia berstudi, sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh belajar dengan baik. Studinya dan kuliahnya itu selesai, itu juga karena usaha dengan hal-hal yang begitu luar biasa, dengan usaha yang begitu luar biasa, yang sebenarnya tidak pantas, sehingga dia bisa berhasil dari kuliahnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ketika mau menjadi orang dan pribadi yang kuat, kita belajar dari saudara kembarnya ini yang merelakan segala sesuatu. Dia mau berjalan di dalam hidupnya, dia mau menikmati apa yang bisa dia lakukan, dan akhirnya dia bisa berhasil. Di dalam ketekunan, di dalam kesetiaannya itu, dia bisa berhasil. Biarlah hari ini melalui perenungan pada malam ini, kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki pribadi yang berhasil. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan.
orang-orang yang bersandar dan mau dibentuk oleh Tuhan di dalam keadaan seperti apapun, dan orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita dan menuntut kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami. Jadikanlah kami jemaat-Mu menjadi pribadi yang kuat, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Kami bersedia dibentuk oleh Tuhan di dalam situasi seperti apapun. Demikian kami selalu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sempurnakan bahagian ini dan tuntunlah kami di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.